Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI NTT di mana saja Anda berada. Syukur Alhamdulillah kita bertemu kembali di Ramadan 1441 Hijriah melalui siaran TVRI NTT dalam rangka mengisi kultum atau tausiah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan kali ini memberikan sebuah kedamaian, ketenangan yang akhirnya mengantarkan kita mampu menyelesaikan ibadah Ramadan, dan muarah dari ibadah Ramadan kita mampu meraih derajat la'allakum tattaqun. Para pemirsa TVRI NTT di mana saja Anda berada. Dante Alighieri dalam salah satu karya monumentalnya Divina Commedia, beliau mengungkapkan ada tiga istilah penting yang menandai proses perjalanan rohani manusia. Yang pertama, manusia berada di alam purgatorio, alam di mana manusia berada dalam konteks kefitraan atau kesucian dirinya. Yang kedua, ketika purgatorio mengantarkan dia ke masuk ke alam paradiso. Apa itu alam paradiso? Adalah alam kesenangan, alam keabadian, alam kesempurnaan. Setelah itu, secara siklus waktu, manusia juga mengalami proses metamorfosa. Dari purgatorio, dari paradiso, manusia cenderung centang perenang memasuki disebut dengan alam inferno. Apa itu alam inferno? Itu alam kejahatan. Alam di mana manusia cenderung menuruti hawa nafsunya. Alam di mana manusia senantiasa memenuhi potensi nasutnya. Oleh karena itu, kehadiran bulan Ramadan kali ini memberikan ruang bahwa setiap manusia secara evolutif senantiasa bergerak dari titik terendah menuju titik terpuncak. Dan manusia yang tidak celaka, manusia yang celaka adalah manusia yang bergerak dari titik puncak menuju titik impas. Para pemirsa TVRI NTT di mana saja Anda berada. Oleh karena itu, dalam ungkapan MH Ainun Najib, Qiyamu Ramadan atau Syam Ramadan dimaknai sebagai bulan peragian spiritual, kristalisasi iman, esensialisasi kesadaran diri untuk menemukan pusat kejadiannya. Memang terkadang manusia cenderung centang perenang berada di pusat kebenaran, dan terkadang tertentu juga dia terjebak dan terkontaminasi, akhirnya mengalami alienasi diri dan masuk ke alam kejahatan. Oleh karena itu, momentum Ramadan kali ini Allah memberikan satu kesempatan emas untuk melakukan restorasi personal, sebuah proses kesadaran diri untuk menemukan jati diri, bahwa manusia yang bijak itu dia harus mampu bergerak dari situasi yang tidak memungkinkan menuju situasi yang sangat memungkinkan. Atau dalam ungkapan para ahli tasawuf, manusia yang baik itu dia harus mampu mencapai profesi atau posisi manusia promotean. Apa itu manusia promotean? Adalah manusia al-insan al-kamil, manusia yang mencapai tingkat kesempurnaan dirinya setelah dia melalui proses peragian spiritual, kristalisasi iman, dan esensialisasi kesadaran diri. Para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dalam surah 30 ayat 30. Manusia sekalipun berada di alam inferno atau alam kejahatan, tapi dia senantiasa memiliki kecenderungan melakukan loncatan kesadaran menuju pada tingkat kesempurnaan manusia. Oleh karena itu, fitrah
Dalam ungkapan Jalaluddin Rahmat, beliau memaknai bahwa fitrah adalah sebuah proses evolusi menuju kesempurnaan diri. Fitrah adalah sebuah proses untuk menuju kematangan beragama. Dan fitrah adalah satu proses untuk senantiasa menemukan pusat dumadi sangkan paran, yang dalam ungkapan Cak Nur disebut dengan pusat kebenaran atau pusat Tuhan. Oleh karena itu, marilah di momentum Ramadan kali ini kita harus mampu membunuh potensi nasut kita, membunuh potensi kejahatan kita, membunuh potensi keburukan kita, dan memberikan ruang untuk tumbuhnya kesadaran personal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menurut Al-Quran, puasa yang benar, dia harus berupaya untuk mengendurkan bekerjanya elemen jasmani dan membuka ruang bertumbuhnya, berkembangnya elemen rohani. Artinya, berpuasa yang benar bukan ditandai banyak makan, tapi puasa yang benar ditandai dengan keupayaan mengendalikan diri untuk mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan kadar peruntukannya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TVRI NTT yang terhormat, MH Ainun Najib dalam bukunya Ketika Tuhan Pun Berpuasa, beliau mengungkapkan manusia sejati adalah manusia yang mampu memilih kecenderungan yang mana yang terbaik dan mampu mengeliminasi kemampuan kecenderungan yang terburuk. Artinya bahwa berpuasa itu adalah ilmu untuk mati. Apa artinya ilmu untuk mati? Puasa itu mengajarkan kita mampu menyortir mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik, mana yang sejati dan mana yang profan. Kesejatian dan keprofanan itu senantiasa berdialektika dan mampu menghadirkan sebuah pilihan. Apakah pilihan itu menuju kepada kebenaran atau pilihan itu cenderung untuk mendistorsi nilainya menuju kepada kecemasan atau kegelisahan dirinya. Dengan demikian, puasa mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan itu bisa diraih kalau kita mampu merestorasi iman kita. Kita mampu merestorasi amal kita. Kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan kita mampu meningkatkan literasi pembacaan Quran kita. Dengan tahapan-tahapan semacam ini, secara evolutif, manusia mampu menemukan pusat dirinya, yakni memiliki kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Ayat ini menjelaskan bahwa dalam diri manusia ada potensi primordial atau potensi fitrah, dan fitrah itu senantiasa menggeliat untuk mengajak dan mengantarkan manusia menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan dirinya. Para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, puasa kali ini juga berbarengan dengan situasi yang sangat mencekam, yakni tersebarnya virus corona. Virus corona itu menuntun kita untuk senantiasa berhati-hati, senantiasa mawas diri, dan senantiasa menahan diri. Maka peristiwa penyebaran virus corona memiliki titik singgung yang luar biasa dengan konteks puasa. Karena puasa itu artinya menahan diri untuk tidak melakukan pembicaraan yang tidak bagus, menahan diri untuk tidak melihat sesuatu yang tidak bagus, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak nilai iman. Dan yang berikutnya, puasa itu menghadirkan kesadaran untuk melakukan penginderaan terhadap realitas ciptaan Tuhan. Dan terakhir, puasa itu menghadirkan cita rasa, di mana puasa itu mengajarkan kepada kita untuk berupaya tidak memilih sesuatu yang cenderung kepada hal-hal yang buruk dan memberikan ruang tumbuhnya kesadaran untuk memilih kepada hal yang benar. Oleh karena itu, satu waktu Siti Maryam ditanya oleh kelompok Bani Israel, "Hai Maryam, tolong tunjukkan kepada kami atau tolong jelaskan kepada kami kira-kira siapa bapak dari janin yang kamu kandung." Pertanyaan kaum Bani Israel dijawab oleh Siti Maryam, "Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan." Aku telah berjanji dan bernazar kepada Tuhan untuk tidak menjelaskan siapa bapak dari janin yang saya kandung. Pernyataan ini menandakan Siti Maryam mampu mengendalikan dirinya untuk tidak terprovokasi dan teragitasi hasutan pertanyaan kaum Bani Israel yang mempertanyakan status bapak dari janin yang dia kandung. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang terhormat, inilah kado yang harus kami sampaikan di awal Ramadan ini. Mudah-mudahan kado indah ini menjadi imun moral, menjadi sebuah sugesti, sebuah motivasi. Semoga kita mampu meraih derajat la'allakum tattaqun, dan itulah
sesungguhnya misi kehadiran kita di atas muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.